Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 6. Halaman 6. Adapun dari segi akal, keutamaan ilmu tidak tersembunyi lagi. Ini mantang dalam kelebihan ilmu yang keberah ini. Dalam bab yang pertama gecikat tentang kelebihan ilmu bacut, yaitu segi akal, tentang keutamaan ilmu memang tidak diragukan lagi. Akai katanya memang atai semikir memangnya ilmunya suatu mutiara yang sangat mulia, sangat agung, sangat lebih. Pakan menan keberah. Karena dengan ilmu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ilmunya tanya truk kepada Allah. Hai truk kepada Allah, tente dekat kepada Allah. Tente mendapat ridha Allah Ta'ala. Dan sampai kepada kedekatan dan berjiran dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu itulah sampai truk katanya to kepada Allah, berjiran kepada Allah. Yang berjiran geken bertetangga to ya maksud ini. Lagi geken lagi Nabi Adam gebegah, karena gebegah berjiran dengan Allah Taala dalam surga, sehingga wate Allah Taala nepinah Nabi Adam gebegah, jangan engkau lagi berjiran denganku. Arti berjiran yang dekat, berarti hanya dekat katanya. Jadi maksud ini itulah dengan ilmu itulah kita sampai dekat kepada Allah Taala, yaitu kebahagiaan yang abadi nya ujung-ujung untuk dengan ilmu lah katanya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, bahagia selamanya di akhirat, sehingga kelezatan yang abadi yang tidak ada akhirnya. Dan juga dengan ilmu dapat kita raih nikmat yang abadi, syurga kan nikmat abadi. Dengan ilmu kan dapat katanya raih mandum-mandumnya. Hanya jalan kepada Allah. Walaupun kedai yang pada hakikatnya itulah dengan seizin daripada Allah Taala. Lainnya lagi takwa katanya, lagi taat katanya. Menyahana ilmu kebancara tapubut jalan taat. Walaupun mandum-mandum adalah berpulang kepada taufik yang datang dari Allah Taala. Tapi ilmu itu kan pokok jalan yang sampai katanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan kelezatan yang abadi yang tidak ada akhirnya. Dengan ilmu seseorang memperoleh kebahagiaan ataupun kemuliaan buh dunia dan keberuntungan di akhirat. Di dunia agaknya mulia dengan ilmu kedapatkan, di akhirat juga demikian. Sebab ilmu yang katanya minta hina dalam dunia hana nepura oleh Allah, artinya mandum nepulang nepua kembali. Dia tahu bahwa Allah Ta'ala yang ilmunya gejuk pulang oleh Allah Ta'ala ke katanya. Galan atau yang terminta dalam dunia orangnya hendak gejuk pulang oleh Allah. Gekebah kurung yang mati, gekebah kurung yang udip. Karena kepegah hadis dalam kitab Aqidatul Najin dalam tauhid dia kena kepegah apabila sabuh jenazah sirara urang ka menghadap Allah Ta'ala, ka mati sirara urang yang kepegah yang gepulang putra ile. Yang pertama gesambung roh dengan tubuh. Olehnya dikembalikan ilmunya. Olehnya dikembalikan panca inderanya. Dia dapat melihat, dia dapat mendengar, dapat merasakan kembali. Jadi yang tanya pegang ubi najai ditnajai ilmu yang tanya miliki nyan musabah pihana nepua oleh Allah, tetapi dikembalikan oleh Allah saat tanya menghadap Allah. Ini kejut ditna ilmu yang kata minta ke ditna apa? Menyo ilmu gerd ke gerd yang akan kita dapatkan, menyo hana gerd ke hana. Makanya kepegang dengan ilmu itulah seseorang memperoleh kemuliaan dunia dan juga keberuntungan akhirat. Dan dunia adalah ladang untuk akhirat. Ladang tempat getanyo tapula yang akan tapat sehingga di akhirat. Patah tempat tapulanya hini dunia. Yang kejut pu yang tapula yang kenya segai tapat. Hana lebih haji. Apa yang kita tanam hari ini esok itulah yang akan kita tuai. Nyo hana lain. Memang cit kamenan haji. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Seseorang berilmu, dengan ilmunya itu menanam kebahagiaan abadi untuk dirinya dengan mendidik, ya kan, untuk dirinya. Kiban cara ini ditanam kebahagiaan abadi itulah dengan mendidik akhlaknya
sesuai dengan ilmunya. Jadi dengan ilmu katanya lah, katanya tak pula kebahagiaan yang akan dapat hingga kebahagiaan abadi. Yang kerja uronyo katanya adalah sedang menanam yang esok nantinya iaitulah akan kita petik. Dengan ilmu katanya tanam. Hai katanya dengan ilmu kan dapat katanya beramal dengan ilmu tersebut, menanam kebahagiaan abadi untuk dirinya kibancara dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan ilmunya. Kerja ilmu yang bermanfaat itulah yang semakin bertambah ilmu semakin ged, semakin lembut, akai katanya semakin ged, akhlak katanya pi semakin mulia, amal katanya semakin bertambah. Kan semakin bertambah ilmu semakin bong tu, semakin bertambah ilmu semakin hanagat dah juju ngaurang kan. Tapi semakin bertambah ilmu semakin ged tu. Itulah tanda ilmu itu bermanfaat dan menanamkan kebahagiaan yang abadi untuk orang lain dengan mengajarkan dia. Jadi yang pertama sekali dengan ilmu itu getanya tatanum kebahagiaan kedrot, kebahagiaan kedrot kiban dengan tadi di akhlak katanya. Dia tekan akhlak dengan Allah dan akhlak dengan manusia. Kemudian olehnya tatanum kebahagiaan untuk orang lain juga dengan ilmu katanya. Kiban cara itulah dengan getanya mengajarinya. Dengan getanya ajarkan kepada orang lain. Tadi pernah orang lain itulah berarti kita sedang mendidik ataupun menanam kebahagiaan untuk orang lain tersebut. Kan dengan ilmu, karena ilmu ini pokok korot ilai. Kalau lebih kait sampaikan ke orang lain maka sampaikanlah. Karena orang yang alim mendidik akhlak manusia, karena orang alim itu mendidik akhlak manusia. Kan dengan ilmunya orang alim mendidik, dan dengan ilmunya ia mengajak manusia kepada apa-apa yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan ilmu pula dia itu akan mengajak manusia itu akan diajak olehnya kepada apa-apa, maksudnya sesuatu yang dekat Allah, dekat dia dengan Allah Ta'ala. Kan dengan ilmu mandum-mandum dengan ilmu mutaudib dalam dunia mata hana ilmu hana tetap orang hana tidak tupu sapu. Kan dengan ilmu itu kan hidup jadi mudah, hidup jadi indah, hidup jadi terarah. Sumber ataupun dasarnya itulah dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, lagi Allah nepegah di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya nya kana metulis apa dia tulis yang serta 25 alia metulis 6 16 menulis apa ayub 16 kena uyub menulis surah An-Nahlu na 16 nya 16 surat ke-16 serta 25 nya ayat serta 25 ya mana cara uji. Artinya apa makna ayat tersebut? Serulah manusia kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah dan nasihat. Hikmahnya ilmu. Seru manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan ilmu. Dengan ilmu kita panggil manusia, tak seru manusia, tak ajak manusia dengan ilmu kan untuk dekat dengan Allah, dan dengan nasihat yang baik. Ilmu si mutiara ilmu si bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmahnya ilmu, mau'izah hasanah juga ilmu ataupun nasihat-nasihat sabantit. Dan bantahlah mereka itu dengan cara yang baik. Apabila kamu berbantah dengan mereka itu, bantahlah dengan cara yang baik. Tentu orang berilmu itu sangat tahu bagaimana cara membantah yang baik. Karena membantah yang baiknya jika tak pepep lawan, tapi meluruskan yang tidak lurus. Kau benar je. Dan Imam Syafi'i wategoknya berbantah dengan urung-urung lain yang berdebat dengannya kan dengan ilmu kebantah. Dengan cara yang sangat baik cara kebantah. Kejin kalian kiban hebatnya Rasulullah wategem dawa dengan kaum ke ataupun dengan urung yang ingkar, nya urung ingkarnya dapat petunjuk daripada Allah Taala. Artinya dia kengen. Artinya dan bukan putra lawan-lawan mandumnya dia kekawan. Kan dia kelawan juju. Minta kadang-kadang datang bantah, jangankan lawan, kawan sendiri jadi kawan, jadi lawan. Tapi Rasulullah begitulah, lawan-lawannya jika kawan dumpakan karena cara bantah yang baik. Dan orang yang berilmu mengajak kepada orang-orang yang istimewa dengan hikmah. Artinya mengajak manusia-manusia kepada sesuatu yang baik. Dengan cara bagaimana? Istimewanya kan sesuatu yang utama dengan ilmunya.
Dia ilmu hikmah itu ilmu. Karena waktu ulama nupu makna hikmah, kata-kata hikmah artinya adalah ilmu. Artinya oleh orang-orang alim itu, orang-orang berilmu mengajak manusia itu kepada jalan kebaikan dengan caranya yaitu dengan ilmu, dan mengajar orang-orang awam dengan nasihatnya. Dengan nasihatnya mengajar orang-orang awam, orang-orang yang hendak ilmu kan dengan nasihatnya ilmu sama dengan, dan menghadapi orang-orang yang menentang dengan beradab. Dalam adabnya kena ilmu sit nyala lain sisi ketinjau. Awak hadapi orang-orang yang tentangnya penuh dengan adab, tentu saja dengan ilmu juga. Dengan ilmunya orang yang berilmu itu menyelamatkan dirinya dan orang lain. Inilah manusia yang sempurna. Orang mi ilmunya ndro ke selamat, orang-orang lain selamat gara-gara goknya. Hai orang alim ke baile. Kalau ulama-ulama kan alih kedro ke goknya saleh taat ke dekat dengan Allah, ge tanya ulang gubernur. Sebab tanya-tanya bagoknya, tanya-tanya dekat dengan Allah Taala. Tanya-tanya menjadi ia kepada dosa-dosa. Yang berarti adalah dengan ilmunya itu mendekatkan pula orang lain kepada Allah Taala. Inilah faedah daripada ilmu. Kita lanjut cuba tu. Fasal tentang penjelasan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, dan hukum fardhu'in dan fardhu kifayah di dalam menuntut ilmu. Apa aja dalam tanya mempelajari ilmu, ada ilmu yang terpuji yang memang gayut tuntut, ada ilmu yang tercela hanjit tuntut ilmunya. Nah hukum menuntut ilmu fardhu'in, nah hukum menuntut ilmu fardhu kifayah. Nyana lagi nyan hino akan dijelaskan nanti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Lagi yang maklum hadisnya kan biasa ada dengar. Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Yang kan ilmu cukup umum, takna umum aja. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu god, ilmu hanagat. Kebukahan Nabi tuntut ilmunya fardu, wajib, baik terhadap orang Islam yang agam maupun terhadap orang Islam yang inang. Nya wajib untuk ilmu. Orang mukmin, orang beriman, orang Islam. Cuman maksud ini kiban, dan yang maksud ilmu dalam hadis di atas, maksud dengan ilmunya adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim ketika ia telah balik. Awate ka balik katanya pu ilmu yang wajib tetepu, nya kan maklum bak katanya. Yang ke ilmunya yang fardhu'in terhadapnya mempelajarinya. Nya ilmunya di antaranya adalah yang pontat ilai cik gepegah mengetahui arti dua kalimah syahadah. Tentang akidah, pada gekun mengetahui arti dua kalimah syahadah lagi dalam tauhid aju tepu iktikad 50 nya wajib fardhu'in yang mengetahui tentang keesaan Allah Taala, yaitu hina mengetahui arti dua kalimah syahadah. Nya kan arti alih bahasa hai dua kalimah syahadah. Orang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kan sekedarnya iktikad 50 maksud ini. Dan memahami artinya yang kemufumnya, tetapi tidak diwajibkan menguatkannya dengan dalil. Cukup baginya dengan mengiktikadkan yang demikian, tanda yang demikian tanpa ada ragu sedikit pun, meskipun dengan jalan taklid yang pertama sekali ilai, walaupun dengan jalan taklid ilai, taklid orang lain yang pegah. Jadi tegedi pun dalil ijmali jud memada. Yang pertama sekali ilai, yang inti dan pegah, yaitu yang pertama sekali ilmu akidah berbareh. Seperti demikianlah yang dilakukan Rasulullah kepada orang masuk Islam dari penduduk desa. Menan yang nepubut oleh Rasulullah ilai kepada penduduk Mekah bawatannya yang utama Islam, yaitu geputri Allah ilai. Geputri makna ilai silapih kalimah syahadahnya. Bagaimana kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nya kan kitab nafi Tuhan lain mandum-mandum. Yang tak akui cuma Allah Taala. Lagi yang kata maklum lagi tanya. Untuk sampai mempelajari etikad 50 lagi yang kata pelajari tanya. Ilmu akidah telefon. Nya yang paling pokok sebab. Kemudian setelah itu ia mempelajari hal-hal yang baru dari perintah Allah Azza wa Jalla. Olehnya pelajarilah ilmu-ilmu yang lain. Hal-hal yang baru mesti ilmu-ilmu yang lain
yang ruh dalam perintah Allah Ta'ala seperti salat, sesuai dengan perintah yang ada. Kiban tentang salat yang wajib dah tepu etna, yang wajib pelajari kan. Baik tanya untak urunnya rat tahu bahawa Allah Ta'ala ilmu sembahyang meet kisah sembahyang kalau mesti. Hanya cukup tak rugau. Lain ilmu lain sampai haluh-haluh jarang dia tak tapi ilmu sembahyang et kisah macam cara tung sembahyang, pu kasah tung sembahyang lagi nya. Cara sembahyang ilmu le nya kasah lagi yang puhana. Nya peh pu bereh. Lagi dalam solat. Jadi juga setelah kita fokus kepada rukun dan syarat, jangan lupa kepada bacaan. Karena lesit orangnya ditanya kan terus bacaan ka keliru. Padahal lain ka bereh syarat, bereh rukun, gerd juga deh khusyuk dalam solat. Watai pupah tentang ayat sembahyang kah napah, yang juga wajib kita pelajari. Iaitu yang tanda pegang ilmu tajwid kan. Sehingga apabila tajwid hana bereh, walaupun syarat dan rukun ka bereh, tak salah-salah ti. Releh makna, releh bacaan. Sebab ini kiban ke pegang. Apabila siraudeng dibaca walaupun itu yang sunat ke deh, menyo salah-salah dan itu pun yang salah-salah. Lahir yang ubah makna batal sembahyang. Baik tangga itu Allah punya sunat hana pupu salah-salah dah baca. Yang mesti betul dah baca, yang rukun lagi tahiyat akhir, lagi baca Fatihah. Kan etnan mentang ada sunat had gede wajib betul. Sehingga apabila sengaja salah yang dapat mengubahkan makna, maka hansah sembahyang. Ada kena kepegah apabila siraureng hai itu baca sunat, yang sunat artinya menyo tegedi baca ajik kereleh ajik kebatal sembahyang sampai ang baca yang fardu mentang. Karena lahir yang dapat mengubahkan makna, nya walaupun gede itu yang sunat maka dapat membatalkan salat. Maka ia mempelajari salat ketika telah sampai kewajibannya ya. Tahu kan wajib, wajib dah pelajari. Watai katruk kewajiban untuk puput. Teman tentu kan dah pelajari segalanya. Watai katruk watai luhu segalanya berkata tai luhu kata sembahyang luhu. Dan juga mempersiapkan salat sebelum diwajibkan atasnya ya. Maka jika kita pegang bunuh yaitu si golom truk watai droi kabere. Watai truk watai droi tinggal puput aja. Hanya kan saboh le sembahyang. Oleh alam seperti demikian juga puasa. Puasa pilaganya nanti watai si golom truk puasa masalah puasa kata pelajari teh batu teh rukun di yang mesti tak kerjakan watai puasa. Oleh alam teh putakeun yang dapat membatalkan dan rukun-rukun syarat-syaratnya yang bumpum. Oleh alam juga diwajibkan atasnya mempelajari zakat. Itu pun jika ia memiliki harta yang diwajibkan padanya zakat. Ketika telah cukup holnya sesudah ia Islam. Lagi kafir waktu kali tamu Islam kan. Sedangkan jina harta yang juga harus pelajari. Walaupun jina hana tak pelajari le, hana puput karena dia memang hana hartanya tentang zakat maksud. Hana habis takjud karena memang tanya hana harta yang untuk tak keluarkan zakat, tapi menyokana kau wajib pelajari. Sebab harta orang putu zakat, menyo hana ilmu tentang zakat. Nya lagilah hukum fikah aju. Yang demikian itu diwajibkan sesuai hajat kebutuhan. Etna ukuran getanyo mangaglah fardhuin tentang cara putu zakat, nya enan wajib kita pelajari. Nya bejut tu. Hanjut menyo getanyo hana tak pelajari. Teh jaket-jaket yang payah tak pedubit ya kan. Teh jaket-jaket yang jik pedubit harga ya kan. Teh jaket-jaket yang hanjit pedubit melainkan bermakanan pokok ada kena mana ini. Nyan payah tak pelajari sehingga bejut tu. Jaket fitrah bagaimana ketentuannya, jaket harta apabila benda itu emas, perak, lemo, kambing dan sebagainya, nyan pakai bahan cara pedubit jaket, nyan mandum tertuang dalam ilmu fikah. Kan oleh orang itu juga diperingatkan atas kewajiban berhaji sekalipun tidak diwajibkan segera mempelajari ilmunya. Walaupun hana wajib segera pelajari ilmu tentang haji. Watai truk bab tentang haji pelajari juga. Lagi dalam ilmu fikah haju. Umpama majlis tanya golom belajar wajib. Walaupun hana merencana pelom hana mampu kan hana rencana saja. Golom mampu yang tetap guyu pelajari juga lebih hawai supaya ente awak katruk watai droi kajit tu ilmu tentang haji tersebut. Segera mempelajari ilmunya sebagaimana ia tidak wajib segera melaksanakannya. Memang hana wajib aju tak pelajari tapi hendaknya persiapan benar. Lagi hana wajib bersegera untuk jak. Hana wajib bersegera untuk jak karena dalam seumur hidup benar tiga tu kan. Pajak yang tajak
bersegerakan hana. Jadi yang inti dan pegang nyo mandum-mandum guna pegang ilmu fikah, ilmu amalan zahir, tentang solat, tentang zakat, tentang haji dan tentang hal-hal yang lain dalam ilmu fikah. Nya wajib guna pelajari. Yang ke ilmu fikah wajib menau, ilmu tauhid wajib menau, ilmu akhlak lagi yang menau tanya nyo. Nyo tanya ilmu akhlaknya untuk ukur. Hai walaupun tu nasi ke pegang yang lain ilmu. Tak baca tu dan wajib atasnya mempelajari apa-apa yang wajib ditinggalkannya. Ya, guna kena yang wajib dah pubut, atau wajib dah tinggal pi wajib pelajari. Dah yang wajib dah tinggal daripada maksiat. Yang persih lagi tanya wajib dah pelajari yang je kebatu semayang. Tanya dah pelajari syarat dan rukun semayang kan untuk ngak sah semayang. Atau yang je kebatu semayang kau wajib dah pelajari sip. Baik ke tanya atau yang sah semayang tak pelajari, atau yang batu hendak tak pelajari, tak semayang tapi but batu tapi tak pubut, salah. Pertama kita yang pelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu etika imam peluh, kaji mandum-mandumnya sehingga sah iman katanya. Perkara yang dapat membatalkan iman juga harus pelajari, yaitu perkara yang dapat membuat manusia itu jadi murtad, jadi rusak imannya, relah akidahnya, wajib kita pelajari. Lagi dalam kitab Jawa yang dikarang oleh ulama, dalam kitab Tuhfatul Raghibin kan, nya hina kena apa? Dah tutur yang je kemurtad, dah but yang je kemurtad, dah goresan-goresan hati, itikad yang je kemurtad, nya wajib pelajari. Nya menan seino, iaitu wajib juga kita pelajari maksiat. Yang putakan apa-apa yang wajib ditinggalkannya daripada maksiat sepanjang hari sesuai yang dihajatkannya. Jadi bagaimana keadaan maksiat yang akan terjadi bangsanya juga wajib kita pelajari maksiat tentang maksiat tersebut. Ngat tak depu jih dosa, ngat tak bagaimana meninggalkannya. Nya maksiat pun umum, apakah maksiat zahir maupun maksiat yang batin. Jika terlintas di hatinya keraguan di dalam keyakinannya, maka ia wajib segera mempelajarinya sekadar ilmu yang menghilangkan keraguannya. Lamati atau lamati kele keraguan tentang akidah ataupun keraguan ataupun goresan-goresan tentang dosa, hanya mandum-mandum katanya wajib mempelajarinya supaya enggak dapat kita hilangkan. Jadi taat na dua secara umum, maksud juga na dua, na taat lahir, na taat batin. Maksud juga demikian, na maksud lahir, na maksud batin. Maksud lewat anggota lahir katanya wajib kita hindari, dan jalan-jalan yang membuka peluang kepada maksud tersebut. Olehnya maksud batin, teh-teh yang ruh dalam maksud yang hidup dalam jiwa, dalam hati, dalam batin, dan juga teh-teh peluang yang terbuka untuk memicu kepada maksiat batin. Dan bagaimana cara menghindarinya? Lagi dalam kitab Minhajul Abidin yang kali tanya ber. Hanya juga wajib kita pelajari supaya dapat kita tinggalkan. Dan juga wajib mempelajari ilmu yang menyelamatkan dari hal-hal yang membinasakan. Dari hal-hal yang membinasakan, merusakkan, perusak amal. Bunuh secara umum siknya menantit perusak amal, hai membinasakan kemerusak amal, dan mempelajari ilmu untuk mendapatkan keberuntungan dengan derajat-derajat yang tinggi. You pelajari sit, ngak merempek laba yang besar dengan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, lagi derajat orang saleh. Bagaimana tarik yang sampai membawa kita kepada taat, kepada saleh katanya. Lagi kitab Hidayatus Salikin kena hidayah bagaimana wazifah Rasulullah mulai dari gebedah Rasulullah sampai ke dalam pupu Nabi. Waktu gebedah bengah pakai telefon, pu doa ke baca, online ho geja, kagak wudu, nyam putra ke pupu Nabi pakai cara berpakaian Nabi yang kan. Mandum-mandumnya supaya kita mendapat derajat yang tinggi sih, iaitu dengan jadi kita orang yang saleh, orang yang takwa, orang dekat dengan Allah Taala. Dia juga tak pelajari si ilmunya. Kan sekedar alah saya kana semayang dalam mewate kabere. Hana payah penambahan. Jadi gegeser. Jadi hana etnan. Jadi perlu juga kita pelajari ilmu-ilmu yang dapat membawa katanya kepada keberuntungan dengan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan juga wajib ia menghasilkannya. Yang wajib katanya apa hasil ilmu tersebut. Hai lagi ilmu-ilmu zikir yang kan kita pelajari sih tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat dekat dengan Allah Taala. Dan dengan ilmu yang selain daripada yang demikian itu, maka hukumnya fardu kifayah, tidak farduin. Jadi yang nyo karena ilmu-ilmu tasawuf, ilmu akhlak karena Pak Buno, bab masalah batin Buno dari maksiat dan perkara-perkara yang membawa tayang kepada maksiat. Jadi yang inti hino yang ke lagi yang kata maklum lah bahwa ilmu yang sikap farduin. Yang wajib kita yang pelajari. Selainnya adalah fardu kifayah.
yang lain-lain kan yang lebih dari ukuran yang cukup draw yang fardu kifayah. Jadi sahabat dalam tauhid nanti ilmu fardu kifayah, dalam fikah menanti, dan dalam tasawuf menanti. Lagi mesti dalam tasawuf dengan ilmu yang dapat kita perselamat amal tu yang farduin. Lebih darinya ilmu yang membawa kita kepada sifat warak yang tinggi, sifat ikhlas yang tinggi yang umpamaji. Nanti sampai kepada yang aruh dalam fardu kifayah kali farduin. Tapi untuk menghilangkan ria bagaimana? Untuk membuat kita ikhlas bagaimananya matang dalam ruang lingkup farduin ya. Bagaimana goresan yang dikatakan dengan dengki dan bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh supaya dapat kita hindari dengki tersebut. Yang misalnya lagi dalam Minhajul Abidin juga yang farduin. Ketahuilah bahwa tingkatan ilmu itu dinilai dengan kedekatan dan kejauhannya dari ilmu akhirat. Jadi ketahuilah bahwa tingkatan ilmu itu dinilai dengan kedekatan dan jauhnya dari ilmu akhirat. Yang kekenaran dinilai je. Jadi betul boleh kita yang bahwa tingkatan ilmu seseorang penilaiannya adalah sebenarnya orang alim yang dan penilaian syara agama Allah Taala kepada orang alimnya adalah etna dia dekat dengan Allah Taala. Sebenarnya ilmu itu penilaiannya adalah sejauh mana dia beramalnya dan bergantung. Kan yang tujuan. Ilmu kan untuk diamalkan, ilmu itu diketahui lagi kebalah akhlak Jawa Pak. Akhlak kita ceknya gimana kebalah ilmu itu diketahui untuk diamalkan. Jadi yang intinya putra yang kena pegang yaitu ilmu itu penilaiannya adalah dina dekat kita dengan Allah Taala, dina jauh dia daripada ilmu akhirat. Kanya berarti ada pilih tak ilmu tapi jauh daripada akhirat. Hanya kurang seikira. Di ilmu na sekedarlah farduin. Tapi dia itu semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kehinan pangkat kita yang tinggi, derajat kita yang tinggi. Sebagaimana ilmu-ilmu syariat itu lebih utama daripada ilmu yang lainnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariat itu lebih utama dari ilmu yang berkaitan dengan hukum yang zahir. Dengan hukum yang zahir. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hakikat, dengan diri syariat hanya lebih utama daripada ilmu yang berkaitan dengan hukum yang zahir. Hukum zahir hai berkaitan dengan hakikat syariat, termasuk ilmu tauhid, ya kan? Hanya lebih utama telefon daripada ilmu yang berkaitan dengan zahir. Yang menan tingkatan, berarti tingkatan ilmu. Dina jauh dia daripada ilmu akhirat dan dina dekat dia dengan ilmu akhirat. Untuk dina dekat dia dengan Allah. Seorang ahli fikah memutuskan benar tidaknya satu masalah dengan melihat zahir masalah tersebut. Sebaliknya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah ibadah itu diterima atau ditolak, maka itu adalah ilmu tasawuf yang akan dijelaskan kemudian. Lagi tak kira sah dengan sah, ini kan ilmu zahir kan? Tak kira sah dengan sah sembahyang ke ilmu zahir. Teman tak getung sembahyangnya dengan hana getung sembahyang. Nya kan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nya beda-beda cara tinjau ji. Jadi lebih utama yang je. Walaupun tanya harus berjalan lewat jalan syariat hai untuk truk tanya kepada yang sebenarnya. Ya kan hakikat syariat yang sebenarnya kan harus melalui ilmu syariat tid. Yaitu untuk dekat dengan Allah Taala kalau buat syariat tid. Jadi tinjauan ji jalan ji lu jalan ji adakala lewat zahir, adakala lewat batin, lain-lain tinjau. Menyuguhkan le syariat adalah untuk sahnya zahir. Gekalan le tasawuf adalah untuk kegeterimang adalah lewat batin. Nya kehina untuk beda-beda sisi pandang ji. Nya mandum utama je. Cuma dalam keutamaannya kena lebih ilmu tauhid telefon. Nya baru ilmu tasawuf. Hanya baru ilmu fikah. Ilmu fikah sebenarnya urutan kelai. Walaupun dalam penegah katanya sering dah pegang. Yang pertama je ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikah, yang kelai ilmu tasawuf. Tapi menurut Imam Ghazali yang ditulis dalam Minhajul Abidin, yang paling utama ialah tauhid ke bukan? Yang kedua tasawuf, yang kelai baru fikah. Cuma yang perlu tanya pegang intinya yang sama mandum, wajib mandum. Nyamban di antara ialah keutamaan ilmu. Kibana pertanyaan? Nyusang eno cuma tahu.
para ulama terkenal yang mazhab mereka enan. Ni mantang masalah ilmu lah yang bega. Yang inti jangan jenuhlah kita mempelajari ilmu agama, semoga dengan ilmu tersebut kita tahu kepada Allah Taala. Lagi cerita likut kena ke bega. Tira urang leh uro mantang ji ahna ilmu ke bega. Hai tem minta ilmu, hai tem duk dalam majlis ilmu nya ke bega mati yati. Nya leh uro mantang je. Temang pulam tanya kita sibuk ngurusan dunia orangnya kadang-kadang membulun-bulun ham rempak minta ilmu. Nya ina ukuran sibuk tu. Makanya sesibuk apapun katanya, mintalah ruang bacut untuk duduk dalam majlis ilmu. Mintalah ruang bacut untuk duduk dalam ibadat. Ya kan? Supaya akhirat dunia tanya pah beres, akhirat juga hana ketinggalan. Baik kita lid dunia tanya tua kepada akhirat. Padahal tempat kembali tanya sesungguhnya hidup. Kegelaran tat pi untuk lidnya selama hana melanggar, hana pupu. Teman cara-cara ngero adalah duduk dalam majlis ilmu berempa, ibadat juga berempa, tanggungjawab bertanya juga bergelar, berselesai. Mau masalah tersik dengan Allah Taala. Jid. Ya. Na ilmu laki merno le urang hate merno hana ged. Habak gebah kan wajib merno kan? Wajib pernah urang lain. Apabila mampu duk tak pernah urang lain si wajib hukum je dosa tu. Orang yang jahil hata tem pernah tanya. Mo urang yang jid tak tegur mantaknya hana laki merno le. Ya kan? Hana laki merno bak tanya tapi wataji pupuk satu kesalahan yang tanya tak depu yang benar bagaimana dan sanggup untuk tak pegah dan pun ada tak pegah. Na cara bak rod yang ged yang kan wajib pegah. Ngan hana terpegahnya kan kada usah tu. Pulang muronyo urang yang minta ilmu bak tayo hada tem pernah. Sebab wajib kan mengajari orang lain. Apabila katanya mampu untuk tak pernah. Dak usah urangnya berarti. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri saja. Untuk orang lain juga wajib kita sampaikan, wajib kita salurkan ilmu tersebut. Hai hadirnya Rasulullah katanya oleh kan sampaikan ilmu. Watih hana Rasulullah tu sampaikan ilmu para sahabat. Watih hana urangnya sampai entak orangnya. Kakak berlaku draw dia tanya. Berlaku roh tu bebe mampu roh tu tak pegah ilmu. Bebe yang tak doa. Ya hana doa, kakak hana pegah alik, bebe yang tak doa sagai. Ya. Waktulah ikut no yang bawa kilo kafe di Islam. Ya. Jadi hari bagi zakat. Ke harta yang kana awak diusahakan atau harta yang diusahakan upah. Harta yang diusahakan ukur. Sebab hukum dalam kafe je kan hana takluk kan? Haji naik tiga semayang lah kafe hana wajib kaza wate tamang kafe tamang Islam. Nah harta cukup jai truk nisab dum. Hai tak harta haji. Mai jedo wate tamang Islam? Apakah harta yang truk nisabnya? Haji wajib ya kaza orang Yohana. Haji wate tamang Islam yang ke hukum tamang Islam yang orang baru pubut pohon haji. Mulai baru lah takun. Sehingga hana wajib kaza. Nya kan gepu mudah oleh Allah Taala gepu gemar urung kafir untuk tamang Islam sehingga haji pri mandu mobil yang kana ide beda si murtad ya kan menyuruh murtad kan beda menyuruh murtad haji ketiga semayang lah masa murtad wajib qaza apabila haji kembali kepada Islam. Nah harta yang wajib berduit zakat dalam masa murtad haji katruk harta yang wajib berduit zakat ana berduit lah haji wajib berduit walaupun kedai hartanya notruk ke uronyo haji kan truk nisab li di terutang je. Lagi kita tanya watak wajib zakat hana tak perlu zakat duda mah hana tak harta le nyan terutang tanya ba Allah Taala. Jan beda urang murtad dengan urang kafir asli. Kecuali yang ke putakeun urang kafir asli baru hana wajib tapi punya urang murtad wajib. Jadi kesimpulan ji zakat hana wajib tu bitli watak ji kait tamang Islam. Wajib kan rasa. Rasa membayar karena itu watak ji tamang Islam. Jadi modalnya berdasarkan modalnya usaha ke dengan usaha ke nya ke yauke yang dari itu nya yauke nya ni bo zakat pajan temang kira haji watai kata mang Islam ni dari tamang Islam pun watai ji kata tamang Islam kan hinan pun dilakukan podakeun dagang ji tak kena ju jadi watai hinan pun kira dalam kafe anak kira sapu walaupun ide kada pertengahan tahun pokok di hina sedingah tu anak kira je dari hina pun mulai baru dumpu mulai baru je kajinya wallahu alam bisawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.